Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Susu suci yang berada di rumah, kita bertemu kembali pada video kali ini penjelasan mengenai upacara Api Homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna pada tanggal 28 Mei dan juga penjelasan untuk upacara Waisak pada tanggal 4 Juni. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Api Homa dulu nih ya, yang akan diadakan di akhir bulan ini yaitu 28 Mei 2023 pukul 1 siang di Wihara Sukawati Prasna dengan tema Siluet Pencerahan Kebudahan dan Hakikat Buddha Tathagata. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Maha Guru Sukawati Prasna. Ya, Amitofo Ma Guru. Amitofo Satya. Nah, adinata kita pada upacara Api Homa kali ini adalah Buddha Tathagata. Betul sekali. Mungkin Ma Guru bisa menjelaskan kepada kita semua siapakah sosok dari Buddha Tathagata ya. Biasanya kalau di liturgi literatur biasanya kan kadang menyebut juga Sang Tathagata ya. Betul. Mungkin Ma Guru bisa jelaskan kepada kita semua siapakah sebenarnya sosok dari Buddha Tathagata ini. Baik, terima kasih Satya. Pertama-tama saya ucapkan salam sehat, bahagia dalam Buddha Dharma. Semoga suci semua dimanapun berada bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan upacara Api Homa dan juga perayaan Waisak yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna nanti. Ya baik, untuk adinata di dalam upacara Api Homa bulan ini adalah Buddha Tathagata. Ya, kita tentu tahu arti dari Buddha itu sendiri maupun Tathagata. Ya. Mungkin kalau Buddha tahu ya, Buddha adalah yang telah cerah ya, atau yang telah terjaga gitu ya. Terus sedangkan Tathagata ia adalah yang telah pergi atau ia adalah yang telah datang. Jadi beliau bisa dikatakan beliau yang telah pergi dan juga bisa beliau yang telah datang. Jadi Tathagata itu sendiri itu bisa berada di mana saja ya, baik di Nibbana maupun di 31 alam kehidupan ya. Cuma perbedaannya antara Buddha dengan Tathagata, biasanya kalau kita mendapatkan yang namanya fenomena ataupun penglihatan Buddha Sakyamuni atau Buddha Amitabha, itu biasanya kan kita akan bisa melihat perwujudan beliau gitu ya. Mungkin seperti Buddha Sakyamuni, beliau mengenakan jubah sangha biasanya ya. Terus juga posisi duduk di atas Padmasana, kemudian beliau memegang mustika ya di kedua tangannya dengan posisi mudra meditasi. Nah, biasanya beliau tuh kita juga bisa melihat beliau memandang kita dengan pandangan maitrinya ya. Nah, sedangkan kalau Tathagata biasanya beliau itu jika menampakkan diri pun kepada seorang pelatih diri yang sudah mungkin mencapai tingkatan-tingkatan tertentu, Tathagata itu tidak menampakkan perwujudannya ya, tapi biasanya hanya tergambarkan secara siluet saja ya, kemudian dengan pancaran sinar warna kuningnya yang sangat terang benderang sehingga kita tidak bisa melihat dengan detail perwujudan beliau ya. Seperti warna bajunya apa? Iya, tidak bisa terlihat. Mungkin kan kayak seperti pandangan maitri, berarti kan kita masih bisa melihat matanya ya, gitu. Tapi di sini kita tidak bisa melihat matanya, hidungnya, mungkin rambutnya juga. Itu semua nggak terlihat, sampai jubah, mudranya ataupun apa yang dia pegang itu kita tidak bisa melihat, gitu. Hanya siluet saja ya. Dan biasanya hanya pancaran sinar dari cahaya mereka gitu. Demikian. Ya, jadi Buddha Tathagata sendiri itu sebenarnya ada banyak sekali para Buddha yang sudah mencapai pencapaian yang namanya disebut sebagai, mereka menyebut diri mereka sebagai Tathagata. Tapi yang biasanya paling tertinggi ya di dalam Buddha itu ya Buddha Sakyamuni, baik itu Buddha Tathagata itu sendiri juga yang tertinggi itu adalah Buddha Sakyamuni.
begitu. Jadi acara Api Homa kali ini itu bersamaan juga dengan perayaan Waisak yang akan kita laksanakan di bulan Juni ya, tepatnya tanggal 4 Juni nanti ya, karena adinatanya ini sama, yaitu Buddha Sakyamuni atau Buddha Tathagata. Ya, jadi hanya beda seminggu ya, Mbak Guru ya? Beda 1 minggu. Beda 1 minggu ya. Untuk upacara Api Homa dari Buddha Tathagata ini pada tanggal 28 Mei, hari Minggu 28 Mei, dan nanti upacara Waisaknya hari Minggu juga tanggal 4 Juni ya. Nah, lalu Mbak Guru, untuk tema dari upacara Api Homa ini siluet pencerahan kebudahan dan hakikat Buddha Tathagata. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak Guru apa permaknaan dari tema ini? Iya, biasanya jika kita sudah melatih diri sampai pencapaian kita itu sudah mulai bisa mengatasi segala kemelekatan ya, walaupun kita masih hidup di dunia manusia ini, tapi kita tidak begitu melekat terhadap hal-hal duniawi gitu ya. Ada berkah yang datang itu kita terima ya kan, di saat kita sedang mengalami mungkin kehilangan ataupun sedang mengalami kesulitan, kita ini sudah bisa mengatasinya dan juga menghadapinya dengan ketenangan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki kondisi pikiran dan batin yang seperti itu, biasanya kita akan lebih mudah dan juga lebih terarah untuk bisa menjalani pelatihan diri yang mendapatkan bimbingan dari Buddha Tathagata itu sendiri ya. Nah, ini siluet pencerahan ya, kebudahan dan juga hakikat Tathagata. Jadi di saat Sang Buddha ya ataupun Buddha Tathagata itu menampakkan diri kepada kita dengan siluetnya ya, dan biasanya pada saat itu kita akan bisa mendapatkan namanya pencerahan spontan dari beliau gitu, karena pancaran cahaya dari beliau itu bisa sekaligus memurnikan pikiran dan batin kita ya, sehingga kita itu semakin dekat kepada pencerahan ya. Nah, biasanya kalau kita sering ya namanya mendapatkan apa ya pancaran sinar dari Buddha Tathagata, itu kita tidak hanya pencerahan tapi juga kita akan bisa menuju yang namanya kebudahan ya. Karena kita sebagai pelatih diri itu kan tentunya tujuan akhir kita itu adalah mencapai kebudahan ya. Karena untuk mencapai kebudahan maka kita membutuhkan namanya bimbingan dan juga arahan dharma dari Buddha maupun Tathagata itu sendiri, begitu ya. Nah, di saat kita mau menumbuhkan ya benih kebudahan kita untuk bisa menjadi seorang Buddha ya, kita tentunya kan mulai sekarang itu kan sudah mulai berlatih ya, berlatih dengan berbuat banyak kebajikan, menjernihkan hati dan pikiran, terus juga kita banyak menjapa sutra maupun mantra gitu ya. Nah, di saat kita membaca sutra itu kan ada yang namanya gata pembukaan sutra ya kan, yang bunyinya mantranya suka kita nyanyikan itu Usang sen sen wei miao fa ya kan. Nah, itu kan ada arti ya bahasa Indonesianya gitu ya. Artinya adalah Dharma dengan nuansa mulia mendalam tiada tara, kesempatan langka berjuta-juta kalpa, kini aku melihat, mendengar dan mendapat pegangan, semoga mengerti makna hakikat Tathagata ya. Jadi setiap kita menjapa sutra, memulai menjapa sutra, kita akan selalu membuka dengan gata tersebut ya, dengan tujuan apa? Tujuan supaya kita bisa mengerti ya kan, dan memahami makna hakikat dari Tathagata gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak mengerti makna dari hakikat Tathagata itu sendiri yang terdapat di dalam sutra, maka kita pun juga akan mengalami kesulitan untuk mencapai yang namanya pencerahan dan kebudahan, begitu ya. Nah, hakikat Tathagata itu adalah intisari gitu, dasar ya, dasar dari ajaran Buddha itu sendiri gitu kan, kunci-kunci
ya yang ada di dalam sutra yang biasanya kita bisa dapatkan untuk bisa membantu kita mulai mengikis-ngikis karma kita, terus juga supaya kita bisa pelan-pelan melepaskan kemelekatan, dan juga kita bisa memutuskan lingkaran tumimba lahir, ya. Jadi keluar dari roda kehidupan yang itu yang bawa cakra itu ya, supaya kita tidak terus berputar di 6 alam penderitaan. Wah. Begitu. Jadi sebenarnya Mbak Guru, walaupun kita dikatakan lah, saya bisa katakan pelatih diri yang masih dasar mungkin Mbak Guru, tapi kita dalam kita menjalankan bhavana itu kan kita membaca sutra, mantra. Nah, di sutra-sutra yang kita baca itu pun juga sebenarnya memiliki hakikat atau intisari yang tadi Mbak Guru bilang. Betul. Jadi secara tidak langsung dengan kita mengikuti upacara api homa ini, kita akan bisa mendapatkan lebih permanfaatan secara mendalam mengenai hakikat dari sutra-sutra yang kita baca sehari-hari ini, ya, berarti ya Mbak Guru. Perlahan dan pasti kita akan bisa memahami dan mengerti makna dari hakikat tata gata itu. Istilahnya kita dalam pelatihan diri kita, melatih diri untuk menjadi Buddha ataupun mencapai kebudahan, itu kita bisa menemukan kunci-kunci gitu ya, intisari dari ajaran Buddha itu sendiri gitu, sehingga kita bisa satu persatu melewati setiap tahapan pelatihan diri kita sampai mencapai pencerahan dan kebudahan. Betul sekali ya. Terkadang kita dalam melatih diri juga kita tidak tahu ya Mbak Guru, kapan ketika di sutra tertentu mungkin kita akan mendapatkan permaknaan yang bisa membantu kita dalam memajukan pelatihan diri kita saat itu di tahapan kita, yang tahapan masing-masing sesuai semua di rumah. Betul. Kita tidak pernah tahu. Jadi ini merupakan suatu berkah ya, sesuai semua, supaya kita bisa terus mengalami kemajuan dalam pelatihan diri kita dan tentu saja mencapai tujuan akhir ya dari semua umat Buddha ya, saya rasa, yaitu mencapai nibbana atau mencapai kebuddhaan itu sendiri ya. Jadi jangan lupa Susuce pada tanggal 28 Mei, hari Minggu 28 Mei pukul 1 siang di Wihara Sukoti Prasna, Porsinda Tangerang ya. Tersedia juga paket donatur dalam upacara api homa pada bulan ini, yaitu donatur 1 seperti biasa mendapatkan rupang ya, rupang seperti ini, rupang dari Buddha Tathagata ya. Dan juga untuk donatur 2 yaitu lukisan dari siluet pencerahan sesuai tema ya, sesuai pencerahan kebudahan dan hakikat tata gata ya. Nah, untuk informasi dan pendaftaran seperti biasa dapat menghubungi Suce Yang Manin ya. Nah, lalu ini handmade ya Mbak Guru ya. Jadi dilukis oleh seorang pelukis. Jadi setiap lukisan ini tentunya pasti akan sedikit berbeda gitu ya. Dan di sini pun juga ada kalimat yang namanya kalimat pencerahan ya. Ini mungkin kata-katanya, hakikat Buddha Tathagata adalah melihat hati dan niat setiap insan. Waduh, teduh sekali ya intisarinya itu ya. Jadi dari apapun tahapan pelatihan diri kita, baik kita di tahap dasar, menengah maupun tahap tinggi, hakikat tata gata dan Buddha Tathagata itu adalah melihat hati dan niat setiap pelatih diri ataupun setiap insan umat Buddha. Wah, sekali ya, sesuai semua. Jadi berpartisipasi dalam upacara ini, juga hadir di Wihara Sukoti Prasna untuk mengikuti upacara ini akan mendapatkan juga nanti abhiseka secara langsung oleh Ma Guru ya, abhiseka sadana penjapan mantra dari Buddha Tathagata ini ya Ma Guru ya. Oke, nah lalu setelah itu kita minggu depannya ya, hari Minggu 4 Juni itu acara Waisak ya, Susuce ya. Nah, acara Waisak ini memperingati Trisuci Waisak 2567 BE atau 2023 dan juga sekaligus memperingati Bodhisattva Vasikara Ganda meninggalkan raga ya.
akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 1 siang sampai selesai di Wihara Sukawati Prasna Pondok Indah Tangerang ya, dengan tema Waisak yaitu aktualisasikan ajaran Buddha Dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dengan subtema momentum Waisak memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia ya. Lalu detik Waisak jatuh pada hari Minggu pada tanggal 4 Juni juga di hari yang sama pukul 10.41 di detik 19 ya, 10.41.19 ya. Nah, nanti pada detik-detik Waisak Mahaguru akan melakukan live streaming ya di Facebook siaran langsung Sukawati Prasna ya. Nanti akan ditulis di informasi di video ini ya, di link untuk nanti siaran langsung Sukawati Prasna Facebook. Di situ Mahaguru akan membimbing ya, mungkin ya, dulu ya. Detik Waisak dan juga perenungan Waisak. Perenungan Waisak nanti ya. Oke, lalu untuk acara nanti juga akan ada persembahan kepada para Buddha atau Sanggung. Lalu juga permandian Pratima Buddha Sakyamuni kecil atau IFO ya, seperti biasa kita lakukan di setiap Waisak, memandikan Pratima Buddha Sakyamuni. Lalu juga ada pemasangan pelita Brahma Wihara ya, itu Metta, Karuna, Mudita, dan Upeka ya. Mungkin dari Mahaguru ingin menambahkan untuk mengenai acara Waisak ini nanti, Mahaguru? Iya, jadi acara Waisak kita selalu adakan ya setiap tahun, dan kebetulan di tahun ini diperingati pada tanggal 4 Juni ya. Biasanya Waisak itu jatuh di bulan Mei ya. Tapi karena ada yang namanya tahun kabisat ataupun di penanggalan lunar itu juga ada bulan Lun gitu. Jadi tanggal dari perayaan Waisak itu agak mundur ke belakang gitu ya, agak mundur kurang lebih sebulan gitu ya. Jadi makanya peringatan Waisak di tahun ini diperingati pada tanggal 4 Juni 2023 begitu ya. Jadi di sini juga acara Waisak ada bertepatan juga dengan hari Bodhisattva Wasikaraganda meninggalkan raga ya. Jadi beliau parinibbana. Jadi Bodhisattva Wasikaraganda ini merupakan sesepuh dari Wihara Sukawati Prasna ya. Jadi itu beliau adalah almarhum ayah kandung dari Ketua Wihara Sukawati Prasna dan juga Ketua Wihara Wajrasatwa Prasna ya. Dan beliau telah mencapai tingkat tertinggi di alam Sukawati, dan juga Buddha Amitabha sudah memberikan beliau gelar sebagai Bodhisattva dari Buddha Amitabha ya. Dan beliau pun juga intens dan juga sering mengikuti Maha Bodhisattva Sitigarbha untuk pembabaran Dharma dan juga sekaligus penyelamatan para roh menderita begitu. Ya, jadi pada hari itu kita akan merayakan dua peristiwa ya, gitu ya, Waisak dan juga dari momen perayaan parinibbana dari Bodhisattva Wasikaraganda ya. Jadi Suce jangan lupa untuk hadir di dua acara ini ya, acara yang penting untuk kita semua yang dapat menambah semangat dan terus tentu saja mendapatkan kita akan mendapatkan satu permaknaan yang mendalam ya, sehingga kita bisa memiliki kemajuan dalam pelatihan diri kita ya. Oke, mungkin itu saja video penjelasan upacara di bulan ini dan bulan nanti Waisak nanti ya. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo.